Hello Minat Gengs! Tujuan utama dari dipilihnya presiden sebagai kepala negara tentu untuk membuat para rakyatnya sejahtera dan menjadi lebih baik ya. Kayaknya nggak ada tuh satupun presiden di dunia yang ingin rakyatnya tambah susah dan terancam kelaparan. Namun, beberapa presiden yang akan TSP bahas kali ini tampaknya harus menelan pil pahit sebagai pemimpin nih guys. Pasalnya, bukan membawa negaranya menjadi lebih baik, malah diambang kehancuran. Dan banyak yang menilai bahwa negara ini jadi bangkrut. Yang pertama ada sosok Presiden Robert Mugabe yang memimpin negara Zimbabwe selama 37 tahun guys. Mugabe secara resmi menjabat sejak 31 Desember 1987 hingga mengundurkan diri pada 21 November 2017. Ia dianggap sebagai biang kerok dari terjadinya krisis ekonomi hebat di negaranya. Perekonomian Zimbabwe hancur berantakan pada krisis mendalam tahun 2008 dan 2009. Pada saat itu terjadi hyperinflasi yang sangat tinggi, nilai mata uang terhadap barang di Zimbabwe bergejolak, naik 2 kali lipat hanya dalam waktu 24 jam. Krisis ini juga menyebabkan banyaknya pengangguran dan pelayanan umum yang runtuh. Merosotnya perekonomian Zimbabwe disebabkan kebijakan radikal soal distribusi lahan pada akhir 1990-an hingga 2000-an oleh Presiden Mugabe. Kebijakan ini membuat Zimbabwe mengalami kekurangan bahan pokok. Untuk mengatasi krisis tersebut, Bank Zimbabwe terus mencetak uang untuk membiayai defisit anggarannya, yang tentu aja menjadi bumerang sehingga harga bahan pokok naik secara ekstrim. Bahkan akibat inflasi tersebut, 35 triliun dolar Zimbabwe bisa setara dengan $1 Amerika Serikat, guys. Karena mata uang yang terus naik dan tak tertolong, pada 2009, Zimbabwe mulai menggunakan sistem multimata uang sebagai alat transaksi. Bisa mata uang dolar Amerika Serikat atau mata uang Afrika Selatan, yaitu Rand. Pada 2015, pemerintah Zimbabwe yang kalang kabut dengan ekonominya meminta masyarakat untuk mulai menukarkan dolar Zimbabwe yang dimiliki ke mata uang dolar Amerika Serikat karena peredaran mata uang dolar Zimbabwe akan ditarik dari peredaran. Peralihan mengejutkan menuju mata uang dolar Amerika Serikat itu adalah bukti bagaimana gagalnya Presiden Mugabe memimpin negara Zimbabwe, guys. Berikutnya ada Nicolas Maduro, Presiden ke-65 negara Venezuela. Maduro pertama kali naik tahta sebagai orang tertinggi di negara ini pada tahun 2013 setelah kematian Presiden ke-64 yaitu Hugo Chavez. Melalui pemilihan khusus pada tanggal 14 April 2013, Maduro ditetapkan sebagai presiden dengan perolehan suara tertinggi. Negara Venezuela adalah salah satu negara kaya raya dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Diperkirakan ada 302,8 miliar barel cadangan minyak dari negara ini. Gak mengherankan, sekitar 95% pemasukan negara berasal dari sana, guys. Namun sayangnya, pendapatan dari ekspor minyak yang menjadi tulang punggung pemasukan utama kas negara jadi sesuatu yang beresiko. Pada 2016, ketika harga minyak dunia turun, negara Venezuela menjadi negara yang paling merasakan dampaknya. Pemasukan negara ini tentu aja berkurang akibat nilai ekspor yang menurun. Dalam situasi seperti ini, Maduro bukannya mengambil kebijakan untuk menambah lini produk ekspor, melainkan mencetak uang lebih banyak untuk mengatasi krisis ini. Akhirnya, inflasi pun terjadi dengan kenaikan mencapai 1000% dalam waktu singkat. Terakhir ada mantan kepala negara Gambia, yaitu Yahya Jammeh. Ia pernah menjadi kepala negara Gambia sejak 22 Juli 1994 hingga 21 Januari 2017. Dalam pemilu yang diadakan pada tahun 2016, Jammeh kalah dari rivalnya dan kabur dengan membawa sejumlah uang yang nilainya ditaksir mencapai miliaran hingga triliunan rupiah, guys. Menurut Tempo, mantan Presiden Gambia ini membawa kabur uang negara 11 juta dolar Amerika Serikat atau 147,1 miliar rupiah. Sedangkan menurut Kompas, Jammeh membawa kabur uang negara sebanyak 50 juta dolar atau 712 miliar.
Selain itu, dalam laporan korupsi dan kejahatan terorganisasi dari OCCRP, mantan Presiden Gambia ini telah mencuri uang rakyatnya sendiri, ditaksir senilai 1 miliar dolar atau setara dengan 14,3 triliun rupiah. Meski belum jelas angka pastinya, namun kas negara Gambia dinyatakan berkurang usai kaburnya Yahya Jammeh. Hingga hari ini, belum diketahui pasti kemana mantan kepala negara Gambia itu kabur dan berada, guys. Waduh, serem banget ya kalau sampai orang nomor 1 malah kabur. Nah guys, itulah beberapa pemimpin negara yang bikin negaranya menjadi tak terurus dan mengalami kerugian. Semoga negara kita nggak kayak mereka ya. Sekian informasi yang dapat TSP sajikan. Sampai jumpa and have a nice day.